wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Aisyah, aku dari Universitas Nusa Putra. Di sini aku akan membahas mengenai materi tentang mata kuliah pengantar bisnis, yaitu pada pertemuan ke-12 tentang teknologi informasi. Nah, apa sih teknologi informasi itu? Teknologi informasi terdiri dari dua kata yang berbeda. Yang pertama yaitu teknologi dan yang kedua yaitu informasi. Apa sih teknologi? Teknologi adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk membantu pekerjaan atau memperingankan pekerjaan manusia. Kemudian, apa itu informasi? Informasi adalah suatu data yang dikelola menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Nah, adapun pengertian informasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Hag dan Ken, yaitu menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang membantu dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, kemudian pengertian yang kedua dibawakan oleh Martin. Martin menyatakan bahwa teknologi informasi adalah teknologi informasi tidak hanya terbatas kepada teknologi komputer saja, akan tetapi juga mencakup teknologi komunikasi dan lain sebagainya. Kemudian, pengertian yang ketiga menurut William dan Sawyer. Dia menyatakan bahwa teknologi menggabungkan komputerisasi, yaitu di mana komputer dengan jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi yang membawa data berupa suara ataupun video. Nah, jadi apa sih itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah sebuah istilah terhadap berbagai teknologi yang digunakan dalam penyebaran dan pembentukan teknologi informasi dalam berbagai aspek yang berguna bagi kehidupan manusia. Adapun alasan mengapa teknologi informasi itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu karena tuntutan zaman. Karena tuntutan zaman ini, maka dari itu teknologi informasi sangat berguna bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, komplikasi tugas manajemen, di mana berbagai tugas dalam manajemen itu membutuhkan teknologi informasi. Yang ketiga, yaitu pengaruh globalisasi, di mana pengaruh globalisasi ini sangat mempengaruhi masyarakat luas tentang teknologi informasi. Yang keempat yaitu respon time yang cepat, dimana ketika kita menggunakan teknologi informasi, maka ketika kita akan merespon atau respon time akan berjalan dengan cepat. Kelima yaitu tekanan persaingan bisnis, yang dimana pada zaman sekarang ini bisnis sangat didominasi dengan teknologi informasi. Kemudian yang keenam yaitu memperluas jaringan-jaringan baru menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi dikelompokkan menjadi 6 kelompok teknologi. Yang pertama yaitu teknologi komunikasi. Contohnya seperti komunikasi satelit, televisi, dan handphone yang sedang kita pergunakan saat ini. Kemudian yang kedua yaitu teknologi masukan atau teknologi input. Contohnya seperti keyboard, mouse, kemudian scanner, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu teknologi keluaran atau output. Contohnya seperti monitor, printer, pak, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu teknologi perangkat lunak. Contohnya yaitu seperti software, hardware, kemudian juga sistem operasi serta multimedia software. Kemudian yang kelima yaitu teknologi pemrosesan seperti CPU dan prosesor. Kemudian yang keenam yaitu teknologi penyimpanan atau storage. Seperti contohnya primary storage, RAM, flash disk, dan lain sebagainya. Infrastruktur teknologi informasi. Teknologi informasi terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, jaringan dan komunikasi, serta basis data atau database. Fungsi teknologi informasi. Ada beberapa fungsi dari teknologi informasi. Yang pertama yaitu capture. Capture berarti menerima input dari keyboard atau scanner, mic, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu processing. Processing adalah suatu kegiatan memproses data atau memasukkan data menjadi sebuah informasi.
Kemudian fungsi selanjutnya yaitu generating. Generating di sini berarti yaitu menghasilkan informasi ke dalam bentuk yang berguna bagi kehidupan manusia. Contohnya laporan, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Kemudian storage, di mana storage ini yaitu adalah kegiatan menyimpan data atau informasi yang telah diproses. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu adalah retrieval. Retrieval yaitu adalah kegiatan mencari kembali informasi atau data yang telah tersimpan. Selanjutnya ada fungsi transmission, di mana pada fungsi ini yaitu menunjukkan pada kegiatan mengirim data serta informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain atau dari satu tempat ke tempat yang lainnya pada suatu jaringan komputer. Keuntungan penerapan teknologi informasi. Yang pertama yaitu kecepatan tinggi, di mana ketika kita menggunakan teknologi informasi, maka kita akan mendapatkan hasil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian konsistensi atau hasil tidak berubah-ubah. Pada saat kita menggunakan teknologi informasi, maka hasil atau konsistensi dari penggunaan pengolahan data tersebut, hasilnya tidak akan berubah-ubah. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu ketepatan tidak diragukan lagi. Yang keempat yaitu kehandalan dapat dipercaya dibandingkan dengan manusia. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang teknologi informasi ini. Saya Aisyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.